Acara. Bukan. Halo guys, kita lagi di pameran itu Elektronik. Ayo kita lihat yuk. Mana drone-nya? Mana tuh? Oh, lihat dong. Ini drone-nya ini guys. Itu zoomnya bisa berapa kali? 56 kali. Lebih jauh daripada yang masih 2 zoom ya. Wow. Ini 56 kali ya. Sampai berapa mas? Mavic 3 Enterprise mas? 64. Kalau yang ini R3? Yang R3 kebetulan yang dibawa ini yang Kumbo, yang RC2, jadi sekitar 3. RC2 ini ya, yang udah ada layarnya ya? Iya. Ini udah bisa live belum? Belum bisa. Belum ya? Ini kan yang terbaru Vision 4 kan. Mm-mm. Yang mau live yang pakai yang RC Pro cuma masih belum available. Oh gitu. Karena yang RC Pro dia masih Pro 3. Oh. Jadi Beda. beda. Berarti belum itu ya, belum rilis ya buat ini. Nah, belum rilis. Tapi masih rilis. Pastilah. DCI itu. Kak ini Enterprise berapaan? Oh sama ya? Ini kan Spectra. Oh, beda ya? Beda. Ini untuk ini ada yang bisa kesehatan tanaman. Buat apa? R3-nya. Modul R3-nya. Oh, R3. Dan ini sudah dapat sama ini. Beda kamera loh. Beda kamera ini untuk tanaman. Oh. Analisa tanaman. Jadi Analisa tanaman. ini dari sekian lahan apa sekian kilogram lahannya ini tanaman yang nggak sehat. Oh gitu, bisa kelihatan ya? Yang oke. Jadi untuk nanti pada akhirnya data itu tersebut dibutuhkan untuk upgrade atau yang buat tanamannya kemarin kalau tanamannya atau Keren ya. Buat pertanian ya. kalau dikawinkan sama gras datanya dari sini atau import ya tinggal baca aja oh ini udah agar saya nama berbiji Oh agak lebih banyak gitu ya. ya kalau otak depannya alamat sini Yang sehat dilewatin aja. Kalau yang kurang sehat dia agak lama. agak lama Oh gitu. Mantap ya. Berarti ini kayak yang sensor panas itu ya, jadi makanya. bukan jadi pakai DCI DVI ya? ini ada berapa ada 4 kamera depannya Oh ini ada 4 kamera ini. itu sama DCI jadi tampilannya cuma kayak kuning hijau yang kayak tanaman sakit Oh gitu. Di kamera tampilan cuman kuning hijau gitu. kalau di bawah RGB Oh kalau buat biasa RGB. di bawahnya yang warna gede kan Mantap. Harganya berapa? yang ini 87 87 ya. Cocok deh buat pertanian ya. buat pertanian Gila. Itu apa itu? CCTV mana CCTV? CCTV ini guys. ada alat Alat buat main game. buat main game gaming, Mana? ada apa sih, ada speaker, disebutin, ada headset, ada ini Speaker itu sama ya. kamera, Nah, ada kameranya macam-macam ya. guys, ada macam.
Iya luas banget. Kalau di sebesar kamar itu udah lumayan cukup banget. Udah lumayan cukup. Bahkan kalau suaranya pun udah kenceng banget. Saya bahkan nggak pernah sampai separah full sih. Oh gitu. Kalau kayak gini ya. Di ruangan kamar itu ya? Iya. Kamarnya mungkin mana sih dari sini sampai ujung situ udah gede banget sih. Kalau ruangan kamarnya 4x4 misalnya? 4 kali Cukup ya? Semana ya? 4x4 lumayan sih. 2 mention juga udah. Kan rata-rata kamar 3x3 biasanya. Cukup banget sih kalau Cukup ya. ini udah connect, coba kita Ini berapa tadi? 275. Iya, video harga 275. Amit ya. Iya. Ini keren nih, bisa alarm. Apa beli itu? Lihat dulu dong, nanti kalau menarik minat langsung cek dong. Itu Bapak. Di Shopee-nya kan ada CT. Saya beli Shopee dulu. Ini saya izin mau di tes suara full atau gimana? Iya coba, monggo. Enggak lah. Namanya pameran kok. Enggak masuk kelas ya. Ini udah full. Iya, ini udah. Kalau untuk di kamar sih cukup sih. Tapi kalau untuk ruangan kayak gini sih atau outdoor itu memang kurang. Outdoor kurang ya. Untuk warung kurang berarti sih. Nah, kurang enggak. Untuk outdoor kita biasanya ada lagi di atasnya lagi itu untuk yang tipe speaker S7 atau S8. Oh gitu. Kayak gimana itu ada nggak? Nggak bawa produknya. Oh gitu. Tadi kan kita lagi tesnya di indoor, jadi kita bawa yang indoor. Oh, rencana mau nyari buat warung sih. Itu yang buat S7 itu udah benar-benar pas banget. Cukup ya. Iya. Di acara kita One Office Solution. Jadi ini diadakan oleh PT Dorang Sukses Indonesia. Kita memperkenalkan produk-produk kita untuk kita bisa berkolaborasi dan bekerja sama ke depannya. Bagaimana PT Dorang bisa menjadi salah satu opsi dan juga platform yang bisa memenuhi kebutuhan produk IT harian di perusahaan ataupun instansi Bapak Ibu bekerja. Jadi kita di sini berkolaborasi dengan banyak brand. Namun sebagai sponsor kita ada dari JT, ada dari TP-Link, dari DJI, dan juga dari Logistek. Namun kita juga banyak berafiliasi dengan berbagai macam brand, yaitu dari berbagai macam brand laptop, Asus, HP, Acer dan juga lainnya. Ada yang TKDN juga. Lalu dari produk networking kita ada TP-Link dan berbagai macam grupnya TP-Link, ada Omada dan juga lainnya. Dari CCTV kita ada berbagai macam dari CCTV juga. Lalu dari printer kita ada Canon, HP, Epson dan juga lainnya. Dari drone, kita tahu sekarang penggunaan drone makin banyak dibutuhkan oleh masyarakat untuk monitoring, untuk inspeksi dan juga untuk pengkontrolan dan juga lain-lain. Jadi drone tidak cuma terbatas dengan penggunaan di fotografi, namun juga di berbagai macam kegiatan proyek ataupun operasional. Nanti juga akan dijelaskan oleh tim dari DJI, tim dari kami juga untuk apa sih bisa untuk apa aja drone untuk saat sekarang ini. Bahkan untuk pertanian pun kita udah lebih efektif dan lebih efisien menggunakan drone. Jadi ada drone dari agrikultur yang mana itu membuat waktu, biaya dan juga tenaga jauh lebih efisien daripada dikerjakan secara manual. Lalu berbagai macam brand kita juga banyak berkolaborasi lainnya. Ada Clicker, ada manual. Ya, ini kita dari PT Dorang kita sebenarnya ada di berbagai macam channel. Nah, kita ada channel distribusi. Distribusi ini kita mendistribusikan berbagai macam produk IT kita ke seluruh toko-toko komputer, toko elektronik, toko handphone, toko buku yang ada di seluruh Indonesia. Jadi jaringan kita ada di seluruh Indonesia dari Medan sampai Jayapura. Jadi kalau ibu ada transaksi dengan toko-toko terdekat itu produknya juga bisa jadi berasal dari kita. Kita ada di sebelumnya ada di retail, kita di hari ini ada 70 titik retail di seluruh Indonesia. Retail kita ada brand Dorang Gadget dan juga JP. Jadi JP adalah monobrand yang kami punya untuk di produk aksesoris gadget. Kalau di Semarang kita ada di Dorang Gadget, ada di jalan di Ruko Mataram Plaza. Lalu kita juga ada toko JP di DP Mall, di Ciputra Mall, di Paragon Mall. Lalu juga ada tergabung di Gramedia Pandanaran dan juga Gramedia Siapa.
jawaban Bapak Presiden ini salah, berarti Bapak Presiden ini coba. Siapa boleh angkat tangan si cantik paling depan ini, mau jawab ini? Pasti kamu mau jawab kan? Pak Hari sayang banget lo gak hadir, yang datang hari ini tuh cantik-cantik. Apa? Namanya Mediana. Mediana, dari mana? Oke, jawabannya siapakah presiden pertama yang menggunakan video conference? Siapa? Pak Jokowi jawabannya Pak Hari, bener nggak Pak Hari? Masih kurang tepat, sayang banget. Terima kasih Pak Jokowi, berarti jawabannya bukan ya. Ayo kita jangan mau jawab ya, jangan loh. Pak Ica. Oke, jawabannya siapakah presiden pertama yang menggunakan video conference? Pak SBY bener nggak Pak Hari? Belum gitu. Namanya siapa? Oke, nama saya Muhammad Faris Mas Haris dari mana? dari Semarang. Dari Semarang. Hobinya apa? Kopinya drone. Oh, hobinya drone. Sama loh, saya juga hobinya drone loh. Jawabannya siapakah presiden pertama yang menggunakan video conference? Ibu Megawati Pak Hari. Benar nggak? Mas Zaza ambil apa itu? Kenali. Kasari. Suka? Enggak. Mas Zaza makan apa itu? Ambon. Enak. Ini namanya pameran teknologi. Semua teknologi ada, dari headset gaming, terus kamera CCTV ada, drone ada, Drone sawah. drone sawah. Mana drone sawahnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera buat yang ada di sini. Oke, di kesempatan kali ini terakhir saya akan membawakan seputar drone DJI, tapi lebih fokus ke yang seri enterprise atau satunya lagi agriculture. Kenapa? Karena yang consumer ya sudah hari ini kamu juga sudah banyak dari tahu ya. Oke, yang di depan ini backgroundnya kebetulan adalah Netflix 300 APK. Dia bawa kamera dari semua background aja. Oke. Nah ini customer kita beberapa yang sudah pernah transaksi untuk pembelian drone enterprise series atau consumer juga. Ada beberapa background dari perusahaan seperti tambang, keamanan seperti dari Polri, ini juga ada dari Wilmar, Marmas, kemudian Sawi dan lain-lain. Jadi drone enterprise banyak fungsinya. Salah satunya untuk pemetaan, surveillance, tambang dan lain-lain. Nah, ini saya tadi bilang pemetaan pakai drone untuk mengukur luasan lahan dan lain-lain. Yang kedua dari lidar ini adalah laser. Yang kita bisa untuk rekonstruksi 3 dimensi yang beserta datanya sangat akurat. Kemudian yang ketiga adalah artificial GNSS, Driver and Component. Jadi si DJI Enterprise ini juga menjual base station untuk artificial real time kinematik, pengolahan dan prosesing datanya secara real time. Jadi dia akurat, sangat akurat. Yang terakhir bathymetri dan echo sounder ini untuk pemetaan dasar laut ya. Echo sounder ini menggunakan domba, jadi untuk menentukan data ikan atau kedalaman dasar laut. Next. Oke, yang pertama ini ada DJI Mavic 3 Enterprise. Untuk unitnya ada di sebelah kanan. Di stand pointer itu ada drone 3. Fungsinya Mavic 3 Enterprise ini untuk pemetaan. Ya, pemetaan untuk mengukur lahan 2 dimensi, 3 dimensi. Dia level akurasinya sudah cm level jika kita kombinasikan sama RTK. Ini tidak ada gambar RTK-nya, tapi karena ada, saya juga bawa itu RTK. Kemudian dia punya lifetime selama 45 menit on paper. Mungkin di lapangan bisa reduksi karena tergantung dari faktor angin atau dari faktor tekanan udara juga. Semakin tinggi kan tekanan udara semakin tipis, jadi motor akan bekerja dengan lebih keras lagi, dia akan boros. Tapi paling tidak sekitar 35 sampai 40 menit. Dia sudah punya kamera dengan resolusi 20 megapiksel dengan sensor sebesar 4/3 atau orang fotografer bilangnya sensornya portrait atau bahasa awamnya ini drone ini atau kamera mirrorless. Kamera udah gede sensornya, jadi buat pemetaan sangat bagus.
Dan didukung juga sama lensa zoom sebelah atasnya. Itu ada lensa TV dan kita bisa perbesar sampai 56 kali hybrid. Kenapa hybrid? Lensa bawahnya itu, kamera bawahnya adalah kamera utama. Itu bisa dari 0 sampai 7 kali pembesaran masuk ke lensa utama. Baru 7 kali ke atas sampai 56 kali itu dia pakai lensa zoomnya, lensa TV-nya. Fungsinya buat apa? Yang bawah itu buat pemetaan, yang atas buat survei. Karena itu karena sebelum sensornya survei energi. Jadi kita misalkan dari orang PLN contoh kita mau mantau bukit, itu ada bukit lepas apa enggak? Kemudian itu maka kita harus naik dan efisiensi waktu, tenaga sama memanjir dari korban. Jadi motornya terbang itu harus kecil harus kelihatan. Oke, itu tadi kita tidak sesuai, nanti next masih ada lagi. Dan namanya juga drone yang refresh itu datang dari mengolah data. Akan refresh dari kantor ribuan tergantung masalah. Dari ribuan foto tersebut akan dijahit dari satu sebuah image data yang menggunakan software ini. Ada beberapa software ini dari pihak tiga, ada dari T40 Meter, kita juga jual. Nanti next ada dari daerah, official dari kita juga jual. Nah, kalau tadi yang dari yang medic, drone yang tidak kecil, sekarang lebih lagi. Ini kamera doang, teknik T1. Apa bedanya sama tadi kamera medic? Saya bilang kamera medic itu kan cuma mirrorless terbang. Ini kamera full frame terbang. Full frame. Kalau kita punya Sony A7 atau apa, ya udah di kameranya seperti itu, ibaratnya sudah itu buat pemetaan. Tapi bentuknya terbesar. Jadi kamera sendiri sendiri juga bisa. Maksudnya kenapa kok harus pakai full frame untuk pemetaan? Untuk efisiensi waktu dan lebih detail lagi kita harus buat. Jadi kalau kita pakai sensor yang besar, itu kita mau hubungi lagi itu masih detail. Jadi yang dapat itu masih akurat, detail. Dari samping itu juga waktu yang kita lakukan data foto di lapangan itu lebih sebentar. Jadi satu baterai bisa sampai ratusan hektar. Ada efisiensi waktu sendiri. Oke, sekilas tentang Iwan, kamera pemetaan yang sensornya sudah full frame dan megapikselnya 45 megapixel. Oke, lanjut next. Nah, kalau tadi yang Iwan ini kamera full frame ini kameranya kamera beda, jadi kamera laser ya. Jadi lebih digunakan untuk mengambil citra data untuk foto tiga dimensi. Jadi akan bisa kita rekayasa, misalkan dari depan memang mau direnovasi, di bawah ada gorong-gorong, nanti gorong-gorong ini dibongkar di mana, jadi bisa langsung direkayasa di eksekusi di lapangan. Oke, lanjut. Nah, tadi ada software X4D yang juga, dan ini adalah era solid. Ini lebih akurat atau bahasanya lebih akurat ya, untuk mengolah data lidar. Tapi kalau yang X4D itu untuk pengolahan fotogrametri fokus dari sebuah foto. Nah, ini era solid, data-data dari lidar laser tadi digunakan jadikan sebuah pemetaan 3 dimensi atau 2 dimensi. Jadi dia bisa untuk mengolah data kontur, tinggi dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini ada juga dari pihak tiga, dia mereknya Envy untuk mendukung RTP ya. Jadi kalau RTP itu tidak perlu lagi kalau ada pasangannya namanya base station. Kita juga ada ini. Jadi fungsinya buat apa sih? Ini cuma selain pandang aja saja. Nanti waktu yang konsultasi tadi bisa nanti offline. Karena konsultasi secara base station ini nanti akan secara data. Fungsinya untuk lebih mengakurasikan hasil dari pemetaan. Oke, lanjut. Nah, sekarang tadi kita sudah bahas masalah yang drone pemetaan. Sekarang ini drone untuk Subsetra. Subsetra kita juga bawa itu ada di cover sebelah kiri. Itu sebenarnya untuk menganalisa sebuah kesehatan tanaman dan minyak. Dan saya itu tanaman itu merah tetapi ini itu mungkin video seger. Nah, fungsinya buat apa ya? Nanti orang tanaman yang lebih paham akan bisa nanti bagaimana apakah hasil cabut atau tidaknya itu gimana. Yang jelas tujuan dari adanya data ini untuk memudahkan analisa tanaman
Nah, nantinya kalau kita beli drone agras, nanti saya akan jelaskan itu ada tempatnya agras. Agras itu drone untuk tanaman gede banget, untuk membutuhkan dan lain-lain. Jadi agras tersebut kita sudah dapat dari sekali. Kita langsung bisa belajar tanaman diletak kembali hijau sehat. Jadi dia cuma nyemprot pupuknya yang besar aja, yang kembali. Ketika kita bergeser ke arah yang beda, dia prosesnya akan lama. Jadi sudah tahu mana tanaman yang butuh perhatian khusus, mana yang negara berinteraksi dengan. Jadi kita nggak usah melihat dengan mata kita. Ini nanti sudah dilihat. Oke, nah untuk softwarenya kita bisa olah pakai disposifil. Tapi disposifil ada yang kita pakai yang kita ada di cover sebelah kiri. Oke, lanjut. Untuk drone-nya, kalau yang ini sudah dapat sama ATG. ATG itu apa yang itu filmnya, Pak? Yang dia gendong kayak kopi. Itu untuk real time cinematic, untuk data ya dalam lagi. Sudah sentimeter level akurasinya. Sudah dia ada 4 kamera, sudah green, red, clear, atau red dan satunya lagi red. Kamera bawahnya kamera RGB 12 megapiksel kamera dan 1 kali penerbangan up to 200 hektar 1 kali penerbangan, tapi dengan catatan mungkin ketinggiannya berapa, naik flightnya berapa, programnya berapa. Fully integrated with DJI Agras Pro. Jadi memang ini drone untuk mengambil data dan untuk mencontrolnya pakai Agras. Oke, lanjut next. Untuk pengolahan data secara tadi kita bisa menggunakan visual video. Ini juga sudah tidak, tapi dia juga punya nanti ada namanya daerah agriculture. Ini dari data ini sangat valid ya. Data valid foto-fotonya diberikan dari sentra tadi masih di ini. Kita bisa proses seperti konturnya, model yang sama tanaman dan seperti ini. Ada yang dari lahan yang seperti ini nih, kelihatan mana yang hijau, mana yang kuning, mana yang sakit, mana yang mati. Lanjut next. Nah, sekarang kita masuk ke drone agriculture. Jadi di DJI itu ada 3 segmentasi sekarang ya. Pertama consumer, buat foto video, buat sewaan, atau buat syuting, buat filmmaker, vlogger. Yang consumer, yang kita bahas untuk yang pemasaran dan lain-lain. Dan yang ketiga ini dari ya, agras, ini gede banget, gede banget. Ini kita akan bahas cuma 2 aja, jadi ada beberapa agras. Pertama ada T10, paling kecil, ada T20. Sebelah kanan gambarnya di pojok kiri atas. Yang sebelah ini agras T30 namanya ada banyak. Kemudian yang terakhir ada T40 di sini lagi. Sekarang ini masih yang paling bagus karena bisa memuat banyak. T20 yang paling best seller karena medium dalam artian ini udah advance, cuman tangkinya 20 liter. Nah kalau yang pengen udah advance, yang pengen lebih gede lagi kapasitas tangkinya yang T40. Jadi mengklasifikasi yang T ini boleh dari kapasitasnya. T20 ya berarti ya sekitar 20 liter. Itu buat apa? Dia juga sesuai tankinya pakai filter. Jadi buat kita mungkin bisa tambah, kita membuat makanan dan lain-lain bisa pakai ini. Atau kita mau nyemprot tangan bisa pakai ini. Dan dia juga punya rentang 7 meter lebar. Lebarnya. Makanya sangat-sangat kecil ya. Kita hanya kita menuju, jadi buat ini aman dan juga nggak terlalu khawatir semprotannya nyemprot kemana-mana mungkin takutnya nggak bakal kalah. Bahkan kalau DJI-nya pun sudah didemonstrasikan, jadi dibeli ke kolam, tapi nggak boleh kabur. Maksudnya, ketika dibeli ke kolam, itu dihidupin lagi masih hidup, tapi baterainya dicabut. Oke, lalu next. Nah ini T40. T40 ini sudah yang paling canggih dan sudah yang paling ini saya lakukan dari
Dia sudah punya kapasitas tangki semprot sekitar 1 liter. Kalau tangki semprot ya buat semprot, kalau tangki yang buat beli itu naik lagi bisa. Tinggal cuma coba pasang double doang kalau beli kalau beli berarti ya pakai kayak granul, pakai tembakan dan lain-lain. Kalau buat yang spray untuk pellet ya kayak bahan juga sebenarnya bisa begini, cuman karena dia tidak terlalu memotong dan tidak jadi kalau dia dalam radarnya, jadi kapan terbang ini ketika demonstrasi di Gresik, Jawa Timur itu banyak orang-orang yang Jawa Barat pokoknya itu ada pembangkit listrik tenaga surya, PLN-nya pengen dilihat apalagi ada motor atau gimana, karena kan kalau ada orang itu tidak bakal maksimal karena dipakai versi 30 gimana versi itu bedanya apa? Di kakinya ada nominal berapa sekali jadi kita beroperasi di range atau radius 7 km jadi kadang-kadang di sini di hotel ini Pilotron ya? Ada ya. Pilotron boleh. Masnya belum tahu aturan atau gimana? Belum sertifikat sih? Sudah sertifikat belum? Sudah? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Di mana? Kalong. Oh, Kalong. Oh, Kalong. Tapi kan tidak bisa untuk si Dobi ya Mas ya. Mungkin teman-teman yang dari Kalong kita sudah sama semua. Jadi komunitas kita rangkul semuanya untuk istilahnya kita membantu pemerintah untuk mendata pilot-pilot karena nanti pilot itu punya Dobi. Jadi license khusus dari perhubungan. Jadi untuk instansi semua itu harus untuk pilot dan drone-nya itu didaftarkan. Jadi drone itu ada nomor, bukan nomor kayak plat nomor. Jadi ada plat nomornya. Kita baca nanti langsung keluar. Oh ini pilotnya punyanya dinas A, gitu. Atau siapa punya kalau individu bisa langsung keluar namanya Pak Cakson gitu. Itu ada. Jadi itu untuk pendataan nanti ke depan pastinya drone itu kan semakin banyak sekali kan. Jadi semua menggunakan semua dari dinas. Kalau tidak ada aturannya pastinya kan ruang Mbak. Dari di atas karena ruang udara di Indonesia itu adalah kewenangan pemerintah ya. Dari atas itu kan sangat crowded sekali. Walaupun tidak ada apa-apa, tapi kalau dilihat dari jalur pesawatnya sangat crowded. Apalagi di Semarang ini karena kita ada penerbang itu terbangnya kan banyak Mas ya. Pastinya di sini
Ini tuh Mbak. Drone itu untuk apa fungsinya? Untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, karena kan banyak banget, ada yang dari dinas, ada yang dari komunitas, dan juga pemerintah kota dan sebagainya. Boleh dikasih sedikit informasi dong Pak, selain untuk foto dan juga video, drone itu bisa untuk apa di zaman sekarang ini? Banyak sekali. Memang ini seperti slogannya DJI ya. Ya tidak mungkin kan, jadi mungkin kan sekarang. Benar. Apa yang nggak mungkin sekarang pokoknya jadi mungkin gitu ya. Contohnya kalau kita mau ambil gambar ke Oppo, kita pakai sensor. Ya. Dan ini kemarin kita kebetulan kita bekerjasama dengan Polda. Jadi melihat FPI drone. Jadi teman-teman mungkin mobil itu harus hati-hati ya. Jadi kami tanya dapat kunjungan surat dari rumah dalam surat cinta. Surat cinta yang ada bentuknya ya Pak ya? Ya memang yang tadi sudah disampaikan Kak Son. Itu kita kemarin juga yang memberikan saya sendiri dari Oktober 2022 kemarin sampai kemarin mau launching ini. Itu kita percobaan penggunaan drone-nya yang apa? Sebetulnya kita memang mau menggunakan yang M30, tapi resiko karena lebih besar, itu kan sangat beresiko juga. Dan ini yang kita gunakan adalah Mavic 3 Enterprise. Di belakang ya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat boleh silakan. Di bawah ini sama Kak. Untuk FPI drone. Jadi Boleh. ini kemampuannya oke sekali karena sudah saya coba di 35 Polres. Itu saya duduk di pinggir jalan sambil lihat, nah itu 5 menit aja dapat 20 sampai 25 pelanggaran. Nah, jadi ini sangat efektif sekali digunakan. Tapi khusus yang Enterprise ini yang punya Polri, ini di remote-nya udah di aplikasi itu ya. Jadi langsung umpama kita ambil, kita langsung bisa ngirim data ke pusat Polda. Jadi nanti diakses di Polda, kemudian dikeluarkan suratnya mana yang melanggar. Jadi nanti bukan nanti untuk kesempatan itu bisa diaplikasikan juga. Jadi mungkin yang ke depan brand-brandnya yang di perempatan kan ini bebas. Pemindahan tidak hanya di perempatan aja. Jadi memang sekarang polisi tidak boleh membuat razia ya. Jadi mereka memang mobile atau statis sekarang dilakukan dengan drone yang bekerjasama dengan APBD. Kalau untuk Indonesia itu terkenal sebagai negara agraris nih Pak. Memiliki lahan pertanian dan juga perkebunan yang sangat luas. Gimana fungsi drone sendiri untuk industri pertanian? Ya ini kemarin saya juga teman saya juga bergerak di bidang drone pertanian ya. Kemarin sempat saya minta bantuan untuk di daerah Sidoarjo. Itu ada sawah yang terkena hama. Jadi sawahnya udah pada menguning pas waktu PDP. Dengan adanya drone ini sangat bagus sekali karena apa? Dengan luasan yang luas ya. Kalau kita pakai semprot terus kita itu sama sekali ya itu kan pastinya tidak ada. Kemarin kita dengan traktor kemarin juga itu karena salahnya dia planter kemarin itu kita udah aplikasikan di sana itu dengan luasan sekitar berapa ya? 30 hektar itu kita semprot selama itu satu hektarnya paling enggak sekitar 10 meter hektarnya. Ini ternyata jadi kan apa efektif sekali dalam waktu 2 minggu pasti yang komunikasi juga menjadi baik sampai sekarang efektif sekali dan hasilnya sangat bisa ditahan. Wow, luar biasa, berarti sebegitu oke-nya di DJI Agriculture ini. Oke, untuk DJI kita keluarkan drone baru bernama DJI Agriculture. Yang infonya digunakan untuk membuat lahan penyemprotan pestisida, bibit
dan juga lain sebagainya. Nah, mengapa untuk itu kita harus menggunakan drone bukan manual, begitu ya Pak ya? Itu penjelasannya seperti apa sih Pak? Itu tadi efektivitasnya. Jadi kalau kita menggunakan tenaga manusia kan pastinya membutuhkan waktu yang lama dengan jalan kaki, mungkin dari masalah kita lain kan satu kita aja mungkin 1 jam lebih ya. Tapi dengan menggunakan drone sampai paling nggak akan menit gitu ya. Berarti lebih efisien secara waktu dan juga segala macamnya ya. Berarti sangat banget digunakan untuk orang-orang Indonesia karena dengan negaranya adalah tadi banyak pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Pak, Sugeng, boleh dong terakhir di apa yang mau diinfokan ya untuk Bapak Ibu yang sudah berbicara tentang drone? Silakan, boleh. Mungkin ada yang masih awam tentang sebenarnya seberapa butuh sih saya sama drone itu? Boleh Pak. Kebutuhan pilot drone untuk di Indonesia sangat banyak sekali, dan nanti perkembangan drone itu sangat luar biasa juga. Monggo untuk yang mau bergerak di bidang ini ikuti aturan pemerintah, monggo silakan mau bersertifikat di mana monggo, tapi kita dari ini dan sebagai komunikasi yang untuk mengetahui informasi apa, peraturan apa yang ada di Indonesia, monggo silakan. Jadi saya harapkan teman-teman di sini menjadi pilot-pilot yang profesional, bukan pilot-pilot yang berliar ya. Saya mohon monggo yang dari bersama kita semua bisa masuk ke kita dari APD ini antara menjaga yaitu terbang aman, bertanggung jawab dan bermartabat. Luar biasa. Boleh setelah itu kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Sugeng selaku Ketua Regional APDI Jawa Tengah. Terima kasih banyak Bapak Sugeng atas waktu yang diberikan. Pak Sugeng tahan dulu, sekalian aja kita foto bareng ya Pak ya, boleh ya? Silakan untuk Bapak Ibu kita foto bareng terlebih dahulu sebelum saya bagi-bagi door prize. Gak mau handphone gaming loh, kamu suka nge-game gak? Yang mana dulu? Oh yang ini dulu ya? Yang ini dulu? Ya? Yang ini dulu ya? Ini adalah Dari ini adalah dari CT. Terima kasih CT.